Situs kedua terkait ekonomi yakni Pasar Tumpang, sebuah pusat perdagangan yang telah lama menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat setempat. Di sini, pedagang dan pembeli bertemu untuk saling bertukar barang, berbagi cerita, hingga senyum. Suasana pasar tradisional yang ramai ini selalu dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan, menciptakan tempat yang tak hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menjalin hubungan dan mempererat kebersamaan. Pasar Tumpang bukan hanya sekadar tempat transaksi, tetapi juga sebuah jembatan sosial yang menghubungkan setiap individu dalam keseharian mereka. Tak jauh dari sana, Gunung Sari Sunset, GSS, berdiri di perbatasan Gubuk Laka, Ngadas, menjadi tempat persinggahan favorit wisatawan dengan sajian kuliner khas, deretan kafe hangat, dan penginapan yang menawarkan ketenangan, sekaligus menghidupkan ekonomi wisata pegunungan. Kita memulai perjalanan dengan memasuki lantai pertama Pasar Tumpang, sebuah pusat kegiatan ekonomi yang sejak pagi hari sudah dipenuhi denyut kehidupan. Begitu melangkah masuk, suasana pasar langsung menyambut dengan kehangatan sekaligus hiruk-pikuk yang khas. Udara dipenuhi aroma berlapis wangi kain baru dari kios-kios pakaian, semerbak makanan dari warung kecil di sudut lorong, serta sedikit bau rempah yang menguar dari pedagang bumbu. Semua berpadu membentuk atmosfer yang hanya bisa ditemukan di pasar tradisional. Langkah kaki para pengunjung terdengar berpacu di antara riuh suara pedagang yang memanggil pelanggan. Ada yang menawarkan diskon, ada yang memanggil langganan lama dengan sapaan akrab, dan ada pula yang bercanda ringan sambil menata dagangannya. Suara-suara ini berpadu menjadi orkestra pasar yang tak pernah berhenti. Di lantai pertama ini, deretan kios pakaian berdiri rapat, membentuk lorong-lorong sempit yang memaksa setiap orang untuk berjalan pelan. Warna-warni kain dan baju menghiasi pandangan, mulai dari kaos santai, celana jeans, hingga jilbab berbagai motif. Di salah satu kios, kain batik dilipat rapi seperti harta yang dijaga, dengan motif klasik maupun modern. Para penjual bergerak lincah membuka lipatan, membentangkan kain agar motifnya terlihat jelas, hingga menawarkan potongan harga dengan senyum yang mengundang. Sesekali, terdengar suara tawa puas dari pembeli yang berhasil menawar sesuai keinginan. Tawar-menawar di sini bukan sekadar transaksi, tapi bagian dari interaksi sosial yang membuat suasana pasar terasa akrab dan hangat. Di tengah lorong, terselip sebuah warteg sederhana yang menjadi tempat singgah favorit para pengunjung maupun pedagang. Meja kayunya dipenuhi piring berisi lauk pauk seperti ayam goreng renyah, tempe orek manis gurih, dan sayur lodeh yang masih mengepulkan uap panas. Aroma masakan rumahan menyeruak, memancing selera siapapun yang lewat. Pemilik warteg, dengan senyum ramah, menyapa setiap tamu sambil cekatan menyendokkan nasi putih hangat. Setelah puas menelusuri lantai pertama, kita melangkah menuju tangga sempit untuk naik ke lantai 2. Suara pedagang pakaian perlahan memudar, digantikan aroma segar yang langsung menyerbu hidung sayur mayur dan ikan segar yang sudah tercium bahkan sebelum kita tiba di atas. Begitu sampai, suasananya benar-benar berbeda. Di sisi kiri, meja-meja penuh dengan aneka sayur segar, sawi hijau yang renyah, bayam yang masih basah karena baru disiram air, cabai merah mengkilap, hingga tomat matang berwarna cerah. Penjual menata dagangannya seperti menyusun karya seni, memastikan setiap warna dan bentuk terlihat menarik. Sementara itu, pembeli memilih dengan teliti, membolak-balik sayuran, memastikan kesegaran sebelum memutuskan membeli. Tidak jauh dari sana, deretan pedagang ikan memamerkan hasil tangkapan segar dari laut dan sungai. Ikan-ikan mengkilap, sebagian masih bergerak lemah, diletakkan di atas meja yang dialiri air agar tetap segar. Bau asin laut samar tercium, berpadu dengan suara air yang dituangkan dari ember. Pembeli menunjuk ikan pilihannya, sementara pedagang dengan cekatan menimbang dan membungkusnya. Di ujung lantai, kios daging menjadi pusat perhatian. Potongan daging sapi merah segar, ayam yang sudah dibersihkan, dan kambing siap potong tertata di meja kayu. Penjual memegang pisau besar, memotong sesuai pesanan pembeli. Suara dentingan pisau di atas talenan berpadu dengan riuh obrolan, menciptakan ritme tersendiri di tengah keramaian. Di sini, aktivitas jual beli tidak pernah berhenti. Suara tawar-menawar bercampur dengan canda tawa,
Membentuk gambaran nyata bagaimana pasar tradisional bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan pusat interaksi sosial. Pasar Tumpang hari itu benar-benar mencerminkan denyut kehidupan masyarakat ramai, penuh cerita, dan syarat kehangatan yang hanya bisa ditemukan di pasar rakyat. Meninggalkan hiruk-pikuk Pasar Tumpang, perjalanan membawa kita menuju jalur yang mulai menanjak. Udara perlahan menjadi lebih sejuk, dan pemandangan berganti dari deretan kios pasar menjadi hamparan kebun sayur serta pepohonan tinggi yang berjajar rapi di tepi jalan. Beberapa menit kemudian, kita tiba di sebuah area yang dikenal oleh warga dan wisatawan sebagai Gunung Sari Sunset, atau akrab disingkat GSS. Lokasinya berada di perbatasan Desa Gubuk Lakah dan Desa Ngada, sebuah titik strategis yang sering menjadi persinggahan para pelancong. Bagi mereka yang akan menuju Gunung Bromo atau baru saja turun dari sana, GSS adalah tempat ideal untuk berhenti sejenak, mengatur napas, dan menikmati suasana khas pegunungan. Suasana di sini terasa tenang, jauh dari riuhnya pasar. Angin dingin pegunungan berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga liar. Di sepanjang jalur utama, berjejer kafe-kafe kecil dengan bangunan sederhana yang menyatu dengan alam. Di depan kafe, teras kayu menghadap langsung ke hamparan perbukitan hijau, menawarkan pemandangan yang memanjakan mata, apalagi saat sore hari ketika langit mulai berwarna keemasan. Aroma seduhan kopi panas tercium kuat dari salah satu kafe, berpadu dengan wangi teh manis yang disajikan hangat. Dari dapur sederhana, keluar sajian khas yang menjadi primadona di sini. Nasi jagung hangat lengkap dengan sayur urap, tempe goreng, dan sambal pedas yang membangkitkan selera. Ada juga aneka lalapan segar dengan ikan atau ayam goreng, yang disajikan di atas piring anyaman bambu berlapis daun pisang. Makan di sini bukan hanya soal rasa, tapi juga pengalaman suara burung, hembusan angin, dan pemandangan alam menjadi bumbu tambahan yang membuatnya istimewa. Selain kafe, GSS juga menawarkan deretan villa dan penginapan bagi mereka yang ingin beristirahat lebih lama. Bangunannya sebagian bergaya modern minimalis dengan kaca besar menghadap ke pegunungan, namun tetap mempertahankan sentuhan pedesaan atap miring, dinding kayu, dan perapian kecil untuk menghangatkan malam. Menginap di sini memberikan sensasi tersendiri. Udara yang dingin menusuk, langit malam yang bertabur bintang tanpa polusi cahaya, dan ketenangan yang sulit ditemukan di kota. Saat sore menjelang, GSS benar-benar hidup sesuai namanya. Dari titik tertentu, kita bisa menyaksikan matahari perlahan tenggelam di balik punggung gunung, meninggalkan semburat jingga dan ungu di langit. Pemandangan ini sering diabadikan para wisatawan, menjadi penutup sempurna sebelum melanjutkan perjalanan. Gunung Sari Sunset bukan hanya sekadar tempat singgah, tetapi sebuah titik pertemuan antara keindahan alam, kuliner khas, dan keramahan pegunungan. Disinilah, perjalanan menuju atau dari Bromo terasa lengkap karena kita tidak hanya melewati jalannya, tetapi juga merasakan detik-detik berharganya.